Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Mari pengajian subuh ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah subuh yang semoga tetap dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya. Marilah pada pagi hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izinnya bahwa kita sekalian diberi izin oleh Allah pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Alhamdulillah, beberapa manfaat sudah kita ambil, tetapi juga beberapa manfaat sayang sekali tidak diambil. Manfaat yang sudah kita ambil yaitu apabila kita melaksanakan jamaah subuh dengan sholat subuh dengan berjamaah. Bahkan nama sholatul lail kullah, seakan-akan kalau kita itu bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, seakan-akan sholat malam semalam suntuk. Ini beberapa manfaatnya. Kemudian ada manfaat yang sayang sekali pagi ini tidak diambil, yaitu apabila muadzin mengundangkan azan, ini masing-masing supaya menjawab azan, bukan menghormat azan, bukan. Ini kadang-kadang kita mendengarkan itu, mari karena ini ada azan kita menghormat azan, bukan menghormat azan, tetapi menjawab, menirukan azan muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali hanya hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kalau hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kita bukan menirukan azan, tetapi kita menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu, setelah kita menjawab azan semacam itu, kemudian ada tuntunan daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sholawat, yaitu Allahumma rabbadi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatal fadilah wa ba'assu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Kok itu selalu kita laksanakan, maka Allah akan mengampuni akan dosa-dosa kita. Satu. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalian bisa, tapi sayang tidak dilaksanakan, yaitu sudah azan tadi, ini ada sholat sunat 2 rakaat yang terkenal dengan sholat sunat fajar. Rokaatal fajri khairum minat dunya wa ma fiha. Nah ini loh, nilainya tinggi sekali sebenarnya. Sampai-sampai Rasulullah tidak pernah, hampir tidak pernah absen, yaitu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunat fajar. Jadi setelah azan, sebelum qomat, kita itu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat sunat yang terkenal dengan sholat sunat fajar. Rakaat al-fajri khairum minat dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Nah, ini sayang sekali. Sebenarnya kalian bisa, pasti bisa, tapi sayang manfaat itu tidak kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, mari maka kapan-kapan kalau kita melaksanakan sholat di Masjid Al-Arqam ini,
Ini kita biasakan setelah azan subuh, kemudian kita sholat dulu 2 rakaat yang terkenal dengan rakaat al-fajr, 2 rakaat sholat sunat fajar. Rasulullah menyampaikan begitulah, lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Sekalipun kesusu seperti apa, Rasulullah hampir dikatakan tidak pernah absen di dalam melaksanakan sholat sunat fajar itu. Padahal kalian tidak ada istilah kesusu pada waktu subuh ini, tidak ada. Itulah. Kemudian daripada itu begini, jamaah subuh yang berbahagia. Sebenarnya kalau kita mau mempelajari ilmuwan muslim pada waktu zaman keemasan Islam, sekarang ini boleh dikatakan terlalu mundur. Sekarang ini umat Islam terlalu mundur apabila dibandingkan dengan zaman dinasti Bani Umayyah dulu, yaitu antara abad ke-13 sampai abad ke-8 sampai abad ke-13. Pada saat itu, kalau kita melihat catatan saya ini, betapa banyaknya ilmuwan muslim, yaitu pada waktu abad ke-8 sampai 13. Pada waktu dinasti Bani Umayyah, Al-Jabr misalnya, seorang ahli kimia. Jadi ahli kimia pertama dulu itu adalah Al-Jabr, Al-Khawarizma, lalu yang terkenal dengan algoritma. Demikian juga aljabar dan matematik. Razies mempunyai keahlian di dalam bidang kedokteran. Ulama muslim ini semua. Ibnu Sina, yang orang-orang barat mengatakan Avicenna, ini adalah bapak kedokteran dunia. Sampai sekarang bukunya itu masih digunakan untuk para dokter-dokter sampai sekarang. Kemudian yang ada hubungannya dengan persoalan agama, ilmu syariat. Ini oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hanafi dan sebagainya. Ilmu usuluddin, Abu Hasan Al-Asy'ari, Wasil bin Athah dan sebagainya. Ilmu tasawuf, Imam Ghazali, Abu Mansur Al-Hallaj. Ahli filsafat, Ibnu Rushd, Al-Farabi, Al-Kindi. Ilmu pengetahuan alam dan sosial, Al-Mas'ud, Jabir bin Hayyim dan Ar-Razi. Ahli perang, Tariq bin Ziyad. Ini dulu menjadi penakluk Spanyol di Andalusia. Kemudian ada lagi yang melahirkan ilmu terbang di udara. Ini juga ulama muslim dulu, yaitu Abbas bin Mirdas, Andalusia, dari Andalusia. Kemudian abad yang ke-9, ahli jembatan, yaitu dekat sungai Thames, Inggris. Sehingga jembatan itu dikatakan karena yang merencanakan itu adalah seorang yang bernama Hashim, lalu oleh orang Inggris dikatakan Halisem. Pelaut ulung, Syahbuddin Ahmad bin Amjad. Ini abad yang ke-10 sampai abad yang ke-15. Beliau adalah pencipta kompas lautan dan pembimbing Vasco da Gama pada waktu melintasi Tanjung Pengharapan di selatan Afrika tahun 1444. Abad ke-20 di Pakistan, yaitu tahun 1929, Dr. Abdus Salam
ahli atom dan ahli fisika. Sampai-sampai tahun 1979 mendapatkan hadiah Nobel. Ini semuanya adalah ulama-ulama muslim. Nah, sekarang lalu bagaimana? Indonesia, khususnya Indonesia, ini terlalu lama dijajah oleh Belanda, sehingga memang dibodohi. 350 tahun kita itu dijajah oleh Belanda, dan orang Islam itu memang dibodohi, dibuat bodoh, sehingga pada waktu zaman Belanda ini yang mempunyai titel Dokter Andes, belum doktor dan sebagainya, itu bisa dihitung dengan jari pada waktu zaman Belanda. Seluruh Indonesia. Dan andai kata orang dikirimkan ke luar negeri dalam rangka studi, itu dalam rangka apa? Dalam rangka membuat supaya mereka pandai membantu pemerintah Belanda. Tetapi alhamdulillah bahwa di Yogyakarta pada saat itu ada seorang ulama besar, yaitu setelah menilai bahwa ternyata umat Islam di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, pertama adalah rusaknya akidah Islam. Ini saya bacakan saja. Yang kedua adalah orang Islam berpikir jumud. Jumud itu tidak mau diajak maju. Kemudian yang ketiga, mundurnya pendidikan Islam. Kemudian yang keempat, kemiskinan yang berkepanjangan. Ini penyakit-penyakit umat Islam pada saat itu. Kemudian yang kelima, yaitu lemahnya ruhul jihad. Apakah penyakit itu sampai sekarang? Wallah alam, mudah-mudahan tidak. Tapi ya itu, ini harus dapat kita atasi. Misalnya rusaknya akidah Islam. Akidah ini mesti bersumber pada akidah tauhid. Sehingga di dalam Pancasila itu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini Esa ini tauhid. Sebab esa itu dari kata-kata bahasa Jawa kuno heso. Ini bahasa Jawa kuno heso. Kemudian lalu menjadi bahasa Indonesia, lalu menjadi esa, lalu menjadi esa. Nah ini, apakah sampai sekarang ini satu contoh begini. Kalau kita sholat kan kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau, kepada engkau ya Allah, bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu. Ini tekanannya adalah sama dengan hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Hanya kepada engkau ya Allah aku menyembah. Dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini begini ya. Kalau kita lihat daripada sejarahnya orang-orang jahiliyah Mekah, orang jahiliyah itu sudah ngerti Allah atau belum? Orang jahiliyah ya, sebelum diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sudah ngerti tentang Allah, sudah. Jangan dikira bahwa dia tidak mengenal Allah, dia mengenal Allah. Ini loh. Lalu ya kok dikatakan jahiliyah, bodoh. Soalnya itu bodoh di dalam soal persembahannya. Pada saat itu orang-orang tetap menyembah kepada Allah, tetapi dengan perantara. Nah ini pernah diperingatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mbok kamu itu jangan menyembah Lata, Uzza dan Manat. Sebab apa? Di antara sekian jumlahnya arca ini ada 3 arca yang dianggap suci. Di dalam Al-Quran disebut afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manatas salisatal ukhra. Lata, Uzza dan Manat. Rasulullah memperingatkan bahwa kamu jangan menyembah Lata, dan Uzza dan Manat.
Di dalam surat Az-Zumar di sana disebutkan jawab orang jahiliyah bagaimana? Ma na'buduhum. Muhammad, saya tidak menyembah Lata, Uzza dan Manat, tidak. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya mendek-mendek di hadapan Lata, Uzza dan Manat itu hanya dalam rangka mendekatkan diri saya kepada Allah. Nah ini, jadi apa itu jahilnya orang-orang Arab pada saat itu karena menyembah Allah, tetap menyembah Allah, tetapi harus menggunakan perantara. Kalau kita sekalian menyembah kepada Allah, mohon kepada Allah dengan perantara apa tidak? Ya. Nah, sekarang ini masih banyak yang menggunakan perantara, itu masih banyak sekarang ini. Kita itu tidak perlu menggunakan perantara. Soalnya apa? Apabila kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 185. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Muhammad, Muhammad, kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia mohon doa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi atas perintah agar supaya mereka itu mendapatkan jalan yang lurus. Itulah. Dilihat daripada ini, kalau kita mohon kepada Allah tidak perlu menggunakan perantara. Tapi sekarang masih banyak betapa banyaknya yang menggunakan perantara. Anaknya marujian sowan kepada eyang ingkang sampun semare wonten mrika. Mbah sowan kula mriki upamane sing disowan iki ning ngopo? Kira-kira bubar boran. Jadi mestinya kita itu terbalik. Kita itu justru memohonkan ampun bagi mereka yang sudah meninggal itu. Tapi bukan kebalikannya, lalu kita minta restu kepada yang meninggal, ini bukan. Tapi betapa banyak sekarang ini orang yang minta restu kepada yang sudah meninggal. Lah ini dikira bahwa orang yang sudah meninggal itu sangat dekat dengan Allah, sehingga dengan wasilah orang yang meninggal itu nanti permohonan itu akan dikabulkan. Nah inilah. Kemudian kalau kita melihat di dalam surat Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa laqad khalaqnal insana. Kami yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bi, oleh karena itu kami Allah mengetahui apa yang menjadi bisik-bisik setiap manusia. Menggelak-gelik tok-tok bisik-bisik dhewean. Niat itu sudah diketahui oleh Allah. Sebab apa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat daripada urat leher. Maaf, kalian punya urat leher bukan? Enggak. Punya urat leher apa tidak? Ini ya. Iya. Iya. Bukan. Bukan ini. Ini urat leher saya. Kalian punya enggak? Mana? Lah ini aja nunut kene. Allah lebih dekat daripada urat leher. Sehingga dengan demikian, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, kalau kita mohon betul-betul, Allah pasti akan mengabulkan. Tapi jangan sampai baru sehari dua hari mohon kepada Allah, ini udah diparing-paring ya jangan. Pokoknya kita mohon terus. Nah, di samping ikhtiar itu adalah satu kewajiban, ikhtiar zahir.
Di samping doa juga ikhtiar zahir itu diwajibkan. Inilah diantaranya. Kemudian pendidikan terlalu mundur. Alhamdulillah pada saat itu ada ulama besar di Yogyakarta, kemudian lalu mendirikan sekolah, model sekolah. Kalau dulu tidak, hanya dampar saja. Saya masih ingat pada waktu saya dulu mondok itu malah nek Bali kok ora gudiken, ngene wong tua gelo, Bali kok ora gudiken. Mesti pondok tekan ini Bali kudune gudiken ya, terkenal dengan santri gudiken. Memang dibuat gudiken oleh pemerintah Belanda, memang dibuat gudiken kenapa? Biar tidak maju. Oleh karena itulah kemudian ulama di Yogyakarta yang bernama Kyai Haji Ahmad Dahlan mulai mendirikan sekolah, yaitu Alimin. Itulah. Itu pada saat itu reaksinya luar biasa. Iya. Ada seorang kiai dari Magelang menuding kepada Kiai Dahlan ke Yogyakarta. Kiai Dahlan itu kiai kafir. Man tasabiya fi qaumin fawa minhum. Mengapa kamu meniru caranya orang kafir? Pada waktu zaman Belanda itu yang namanya menggunakan bangku, menggunakan celana dan sebagainya dianggap kafir. Menurut saya kalau penjalan sholat menggunakan celana boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Memakai celana baru sholat. Sholat menggunakan celana bener tarang Pak Karya? Boleh enggak? Sholat menggunakan celana boleh enggak? Ya ndak boleh kok anak, ya batal. Salat nganggo celana. Nek oleh nganggo celana sadurunge salat. Nah zaman dulu itu jumud betul-betul. Saya masih ingat sekali, yaitu di Sudagaran dulu. Ya Allah, katok kolor ki pating cerwantol ning kono. Astagfirullah. Masih ingat sekali saya. Tahun 50. Iya, katok kolor pating cerwantol. Jadi anu salat kalau kolore dicopoti kabeh sebab nek salat pancen ora kena nganggo kathok. Nganggo sarung ngono kan. Lha salat nganggo sarung ya ora kena ana wong salat nganggo sarung. Lek nganggo sarung ki sadurunge salat. Lah ini kadang-kadang diterima secara letterlek begitu saja. Nek salat ora kena nganggo kathok. Lah tenan kathoke pancen santol luar karuan. Sehingga pada saat itu saya itu sebel rasanya baru pating cuantol kathok. Nah, begitu selesai salam, saya terus tak deleng ki wetenge jingkluk namanya wiridan. Terus saya mundur tak cuampur ora karo-karuan. Cuampur kaya ngono. Sopo ki nyampur? Lho bingung ora. Alhamdulillah besoknya sudah tidak mau. Nyantolke ning omah dan ning masjid. Memang umat Islam dibuat jumud pada saat dibuat bodoh. Alhamdulillah oleh setelah dirintis oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan, sekarang ini ternyata bukan hanya tingkat MI, bukan hanya tingkat MTS, bukan tingkat aliyah saja, tetapi sekarang ini sudah berapa ratus perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah belum lama ini sekaligus sidang tarwiyah di Ambon itu juga mulai mendirikan Universitas Muhammadiyah yang ada di sana, bahkan diresmikan oleh yang terhormat Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, beserta dengan beberapa menteri yang turut menyaksikan Universitas Muhammadiyah di Ambon. Di samping itu juga Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Nah, ini soal kesehatan juga mulai diperbaiki, soal pendidikan mulai diperbaiki dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekarang ini yang namanya profesor doktor itu di Indonesia sudah mumbruk misalnya. Alhamdulillah. Ini sangat diperlukan, ilmu yang semacam itu sangat diperlukan dalam rangka merealisir isi daripada Al-Quran. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan di dalam mencari ilmu itu kita tidak berhenti hanya sampai sekian saja,
kita terus mencari ilmu, tapi ya itu sayang 1000 sayang kalau kita itu menambah ilmu suwe-suwe malah saya bodoh dan ditambah ilmu saya rumangsa bodoh. Mulane supaya rumangsa pinter ora usah nambahi ilmu kan rumangsa paling pinter, tapi setelah kita mencari ilmu gini kok isih bodoh mempelajari isi Al-Qur'an lama-kelamaan itu masih ya Allah ini belum saya laksanakan, ini belum kita laksanakan. Nah, tapi kalau tidak pernah kita itu membaca Al-Quran, rumangsane linindakake agama Islam ya wis tepat gitu lah. Oleh karena itu ya mari kita mulai mendalami Al-Quran. Ya, di sana disebutkan afala yatadabbarunal Quran. Mengapa kamu tidak mau mendalami isi daripada Al-Quran? Ya, alhamdulillah kemarin itu saya kemberan di sana demonstrasikan anak kelas 6 itu di samping menghafal ya, juz 30 juz amma bukan hanya hafal saja tapi sampai dengan tarjamahnya. Loh, ini hebatnya. Nah, jadi juz amma itu bukan hanya sampai menghafalkan, sampai pada tarjamahnya. Ini hebat ini. Saya lihat, karena itu alangkah baiknya kalau sekali tempo studi banding kemberan di sana itu keunggulannya itu. Nah, inilah pentingnya kita mempelajari isi Al-Quran, sebab isi Al-Quran itu betapa banyaknya ilmu yang perlu didalami. Begitu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan doa penutupan majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.